Baik, saya Muhammad Imam Rifki dengan NPM D1A 018153 akan menjelaskan tentang kelompok kami dari bab 2, yaitu kajian teoritis dan praktik empiris. A. Kajian teoritis. Istilah dan konsep dalam pengaturan desa adat akan dikaji dengan kajian teoritis atas konsep masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan pengakuan masyarakat. Dari kajian teoritis tadi, kami mengambil kesimpulan yang pertama, satu, yaitu ada karakteristik masyarakat adat Tenggano. Konsep masyarakat adat dalam undang-undang ini mengandung dua konsepsi, yaitu masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Dalam perbincangan ilmiah, praktek administrasi pemerintahan, dunia usaha dan kehidupan sehari-hari di Indonesia, terdapat sejumlah istilah yang dipakai untuk menunjuk kelompok masyarakat yang kehidupan sosialnya berlangsung dalam wilayah geografis tertentu dan masih didasarkan pada nilai dan norma-norma kebiasaan atau adat, sehingga membuatnya bisa dibedakan dengan kelompok-kelompok lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang desa adat. Tentang desa adat ini menjadi ada dua subbagian. Yang pertama, pengertian desa. Menurut Masyuri Mazhab, apabila membicarakan tentang desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Yang pertama, pengertian secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Pengertian sosiologis tersebut di desa dialokasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup di sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan sebagainya. Kedua, pengertian secara ekonomi, dan yang ketiga, pengertian secara politik. Selanjutnya, sub-B-nya yaitu pengertian desa adat. Desa adalah suatu wadah atau entitas masyarakat hukum yang tertua, yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan ekonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan hak dan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 18B ayat 2. Melakukan perubahan berdasar adalah diakui dan dihormati kesatuan masyarakat hukum atas adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kewenangan desa adat. Pada kewenangan desa adat itu ada beberapa subbagian. Yang pertama, pengertian kewenangan desa adat. Pengertian kewenangan menurut KPBI adalah kekuasaan membuat keputusan pemerintah dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Secara ilmiah, makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui eksistensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan eksistensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Secara pengertian bebas, kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan suatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Dalam penjelasan tentang kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya, unsur karakteristik dari sebuah desa. Yang pertama yaitu ada penduduk desa. Yang kedua yaitu desa atau desa adat wilayah desa. Yang ketiga yaitu pemimpin desa adat. Yang keempat yaitu urusan atau rumah tangga desa adat. Selanjutnya, lembaga dan fungsinya. Pengertian lembaga adat. Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan dari kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari 16 dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Selanjutnya,
Fungsi lembaga adat. Fungsi lembaga adat bersama pemerintah yaitu merencanakan, mengarahkan, dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan pada masyarakat. Selain itu, lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif. Yang ketiga yaitu kewenangan lembaga adat. Di dalam suatu desa adat, terdapat lembaga adat memiliki wewenang meliputi A. Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat. Yang B. Mengelola hak-hak dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. C. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat. Selanjutnya sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten atau kota adat tersebut berada. Yang keempat, ada pembina lembaga adat. Pembinaan lembaga adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyurutan awik-awik desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai melestarikan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Purninata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kajian terhadap asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di mana sebagai kita ketahui bahwa asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu terdapat ada 7 asas. Ini di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Nah, itu di pasal 5. Yang pertama yaitu asas kejelasan tujuan. Bahwa maksud dari asas kejelasan tujuan yang ini bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kemudian asas kelembagaan atau lembaga yang tepat untuk membentukannya, yaitu bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu harus memiliki lembaga yang berwenang untuk melaksanakan atau membuat suatu peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Maksud dari asas ini adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar materi muatannya itu tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian asas dapatnya yang dilaksanakan. Maksud dari asas yang dapat dilaksanakan dalam hal ini, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan suatu nilai efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik itu secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kemudian yaitu asas yang dapat dilaksanakan. Kemudian asas kedayagunaan dan kehasil guna. Dan maksud dari asas kedayagunaan dan hasil guna ini yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan oleh ruang lingkup masyarakat tersebut. Dan apa sih manfaat dari undang-undang tersebut? Apa sih efektivitas dari peraturan perundang-undangan tersebut terhadap masyarakat? Kemudian asas kejelasan rumusan. Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, baik secara sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Maksud dari asas keterbukaan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus penyusunan atau perencanaan atau pembahasan dan pengesahan atau penetapan dan penggunaan sifat transparan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu tolak ukurnya hanya dapat dikonsepkan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan undang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, maka semakin rinci, semakin konkret pula materi muatannya. Mengenai tentang pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Pasal 12 menyatakan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi yang menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian di dalam pasal 13 menyebutkan bahwa materi peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan langsung oleh undang-undang untuk melaksanakan peraturan pemerintah, yang dimana materinya tersebut melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Mengenai peraturan daerah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu serta menampung kondisi khusus dan pembelajaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara mengetahui tentang hierarkinya. Baik. C. Kajian terhadap dampak kondisi masyarakat adat dan pengakuan hak masyarakat adat dalam perundang-undangan di Indonesia. 1. Dampak terhadap kondisi masyarakat adat. Secara garis besar bahwa masyarakat yang ada merupakan satu kesatuan dari beberapa kelompok masyarakat yang berbeda. Mereka terpisah baik dari faktor teritorial dan faktor geologis. Faktor teritorial apabila dilihat dari dasar teritorial semata sebagai dasar pembentukan suatu masyarakat hukum adat, yaitu adanya kesamaan wilayah. Sedangkan faktor geologis yaitu karena adanya hubungan darah. Artinya bahwa kelompok dalam masyarakat hukum itu terbentuk karena anggotanya berasal dari adanya hubungan darah antara orang yang satu dengan orang lainnya. 2. Pengakuan hak masyarakat dalam perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara khusus mengatur mengenai desa adat dengan peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Desa dapat dikatakan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan negara terhadap masyarakat adat. Ketentuan desa adat diatur dalam pasal 96 sampai 111. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Pasal 97 menyebutkan desa adat harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geologis, maupun fungsional. B. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan prinsip perkembangan masyarakat. Dan C. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Anton Hidayat dan saya di sini akan menjelaskan tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Pertama, dampak terhadap kondisi masyarakat adat. Secara garis besar, bahwa masyarakat yang ada merupakan satu kesatuan dari beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Mereka terpisah baik dari faktor teritorial dan faktor genealogis. Faktor teritorial apabila dilihat dari dasar teritorial semata sebagai dasar pembentukan suatu masyarakat hukum adat, yaitu adanya kesamaan wilayah. Faktor genealogis yaitu karena adanya hubungan darah. Artinya bahwa kelompok dalam masyarakat hukum itu terbentuk karena anggotanya berasal dari hubungan darah antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Eksistensi masyarakat sendiri masih tergolong rendah karena secara sosial mereka menutup diri terhadap pembaharuan. Eksistensi masyarakat adat sendiri kurang mendapatkan pengakuan karena pengaturan di Undang-Undang Desa yang lama masih terpecah belah. Pembentukan desa adat sebenarnya ditunjukkan untuk menguatkan dan memperbesar eksistensi masyarakat adat itu sendiri. Karena
Dengan adanya eksistensi yang kuat, maka pengakuan terhadap hak-hak masyarakat terbentuk. Desa adat juga berpengaruh besar terhadap pelestarian masyarakat adat yang merupakan kekayaan budaya bangsa. Desa adat sebagai wadah. Kepentingan budaya masyarakat adat juga merupakan faktor pendorong perlunya dibentuk sebuah desa adat. Desa adat yang saat ini diharapkan mempunyai eksistensi lebih dalam pengembangan pembangunan dan sebagai sarana pemerintah dalam melaksanakan program pemerintahan di desa, khususnya di masyarakat yang cenderung tertutup sosialnya, dan masyarakat adat harus mampu memperdayakan diri baik secara kelompok maupun individu agar menutup peluang untuk tidak diberdayakan demi kepentingan politik suatu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Aulia Fitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahmat Anton tadi. Yang kedua yaitu desa adat dan pengaruhnya terhadap keuangan daerah. Desa adat dalam pengaruh keuangan daerah perlu melihat bagaimana pengaturannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melihat dari aspek yang desentralisasi dari kedua undang-undang yang saling berkaitan tersebut, artinya desa berhak dan berwenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Di dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dilihat dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang terdapat dijadikan milik desa. Dalam pasal 212 ayat 3 menyebutkan sumber pendapatan desa terdiri dari A. Pendapatan asli desa, B. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, C. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota, D. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, E. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Dalam penjelasan pasal 212 ayat 3 sub A menyebutkan bahwa pendapat asli daerah meliputi yang pertama hasil usaha desa, yang kedua hasil kekayaan desa, yang ketiga hasil swadaya dan partisipasi, yang keempat hasil gotong royong, dan yang kelima lain-lain pendapatan desa yang sah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas bahwa desa mempunyai pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli desa, yang artinya pungutan-pungutan tersebut hanya boleh diambil oleh desa dan tidak dibenarkan bahwa pemerintah daerah masih mengambil terhadap pendapatan asli desa, dan juga sebaliknya. Pajak dan retribusi yang telah diambil oleh desa tidak boleh lagi diambil sebagai pendapatan asli desa. Selain dari pendapatan asli, desa memiliki hak di mana keuangan yang dialirkan oleh pusat untuk desa yang dapat digunakan dalam desa mengatur pemerintahan yang biasa disebut dana desa. Dana desa yang saat ini mencapai hampir 4 miliar per tahun membuka peluang dan pengaruh besarnya terhadap cita pemerintahan pusat terhadap pengembangan di desa-desa. Pembentukan desa adat seharusnya bisa menjadi pilihan utama oleh masyarakat atau kelompok-kelompok adat untuk membangun kapasitasnya agar mampu bersaing dengan kondisi apapun. Pembentukan desa adat diharapkan mampu memperkuat dan mengayomi terhadap kelestarian seni budaya adat yang ada di Pulau Enggano.